Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tentang tata naskah dinas yang diselenggarakan oleh BKPSDMD Kabupaten Kerinci. Dengan saya, Weni Haryani, analis sumber daya manusia aparatur sebagai pemateri. Naskah dinas merupakan sarana komunikasi resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui tata naskah dinas yang baik, tertib administrasi dapat terwujud, informasi dapat tersampaikan secara jelas, serta pelayanan publik menjadi lebih efektif dan akuntabel. Setiap kata dalam dokumen resmi pemerintah bukan sekadar tulisan, melainkan bukti akuntabilitas dan profesionalitas ASN. Tata naskah dinas hadir untuk memastikan setiap naskah memiliki format yang seragam, jelas, dan sesuai aturan. Mari kita pelajari bersama agar setiap dokumen yang kita hasilkan bernilai, tertib, dan bermakna. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tata naskah dinas, dasar hukum tata naskah dinas, tujuan tata naskah dinas, fungsi tata naskah dinas, dan manfaat tata naskah dinas. Menurut Peraturan Bupati Kerinci, Nomor 15 Tahun 2024, tata naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Sementara itu, naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan, lembaga negara dan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dasar hukum tata naskah dinas terdiri dari, yang pertama yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci. Adapun tujuan tata naskah dinas antara lain: 1. Kelancaran dan efisiensi komunikasi, yaitu memastikan informasi tertulis dapat disampaikan dan diterima dengan baik, efektif, dan efisien antar lembaga atau bagian internal. 2. Keseragaman dan konsistensi, yaitu menciptakan standar yang jelas dan baku dalam penulisan, pengelolaan, dan format dokumen sehingga tercipta keseragaman di seluruh instansi. 3. Profesionalisme dan akuntabilitas, yaitu membangun sistem administrasi yang profesional, terorganisir, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Akurasi dan keabsahan dokumen, yaitu menjamin keabsahan, legalitas, dan akurasi dokumen yang dihasilkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki otoritas yang jelas. 5. Kemudahan pelacakan dan manajemen arsip, yaitu mempermudah pelacakan arsip, meminimalisasi kesalahan pengelolaan, dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari tata naskah dinas antara lain. 1. Landasan kerja administrasi, maksudnya menjadi pedoman baku bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan secara sistematis dan profesional. 2. Alat komunikasi resmi, yaitu menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi, instruksi, dan kebijakan secara tertulis dalam kedinasan. 3. Meningkatkan efisiensi, yaitu dengan memastikan kelancaran komunikasi tulis yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Menciptakan akuntabilitas, yaitu menjamin bahwa setiap naskah dinas adalah autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mewujudkan profesionalisme, yaitu dengan dokumen yang rapi dan sesuai format mencerminkan profesionalisme instansi dan kualitas lembaga. 6. Mendukung kearsipan yang baik, yaitu menjadi bagian dari sistem pengelolaan arsip yang berdaya guna dan berhasil guna. 7. Pedoman kualitas, yaitu mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
serta memastikan keabsahan dan otoritas setiap naskah yang dikeluarkan. Dengan demikian, tata naskah dinas sangat krusial untuk membangun budaya kerja yang tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang akuntabel. Manfaat tata naskah dinas antara lain: 1. Meningkatkan kepercayaan publik. Dengan sistem administrasi yang baik dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan dapat meningkat. 2. Dukungan pengambilan keputusan. Memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan dokumen yang valid dan dapat diandalkan. 3. Modernisasi dan adaptasi. Membantu instansi mengikuti perkembangan zaman, terutama di era digitalisasi, sehingga lebih responsif dan adaptif. Thank you for watching. Don't forget to comment, like, share and subscribe.